Pemirsa, jasad bayi perempuan ditemukan warga di dasar sumur di Desa Sumberrejo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Sempat dikira ulah makhluk halus, bayi tersebut ternyata dibuang ibu kandungnya sendiri. Kok tega? Warga Desa Sumberrejo dikejutkan dengan kabar penemuan jasad bayi bernama Khoirunisa di dalam sumur rumahnya di Kecamatan Ambulu, Jember. Kedua orang tua korban pun syok melihat anaknya yang baru berusia 1 bulan meninggal tak wajar. Warga mengaku jika Khoirunisa sudah 2 kali hilang. Hilang pertama ditemukan di depan rumahnya di area selokan. Sementara kedua kalinya justru ditemukan tak bernyawa dalam sumur rumah. Warga menduga aksi keji yang menyebabkan bayi malang ini tewas adalah ulah makhluk halus. Ya yang ketahuan yang pertama kan itu mas yang bawa. Makhluk halus itu. Iya. Jadi curiganya orang-orang sampai diberikan ke paranormal itu akhirnya kan disuruh dipakai ini dibuatkan gelang biar nggak diambil lagi. Kejadiannya begini Pak, 1 minggu yang lalu bayi tersebut pernah hilang Pak, ya persis di selokan sini hilangnya tapi diketemukan lagi Pak. Pas tadi 2 jam yang lalu juga masyarakat dibingungkan dengan hilangnya bayi ini Pak. Ternyata dicari-dicari bayi itu sudah meninggal Pak, seperti itu Pak. Ini di mana Pak? Di dalam rumahnya Pak, di dalam sumur Pak. Mendapat laporan kematian tak wajar, tim Inafis Polres Jember segera melakukan olah TKP. Sementara jasad bayi diotopsi di Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Teka-teki kasus kematian bayi Khoirunisa pun menjadi misteri yang harus dipecahkan. Polisi pun memeriksa 3 orang saksi yang merupakan saudara dari orang tua korban untuk mengetahui fakta di balik kematian bayi Khoirunisa. Apakah benar ini akibat adanya makhluk halus atau adanya unsur kesengajaan yang memang ingin menghilangkan nyawa sang bayi dengan cara membuangnya ke dalam sumur sedalam 5 meter. 2 hari pasca penemuan jasad bayi, polisi mengungkap pelaku pembuangan bayi yang sesungguhnya. Pelaku tak lain ibu kandung korban, FN, 25 tahun. Kesimpulan didapat setelah penyidik melakukan pemeriksaan maraton kepada 3 saksi awal, kedua orang tua, serta kakek nenek korban. Kesimpulan diperkuat dengan pengakuan pelaku saat menjalani pemeriksaan. FN mengaku tega melakukan aksinya lantaran tak mampu memberikan asupan gizi berupa ASI kepada anak kandungnya, melainkan hanya susu formula yang diberikan. Polisi pun segera membawa pelaku ke psikiater guna pemeriksaan kejiwaannya. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah proses hukum bisa dilanjutkan atau tidak. Sementara itu, kasus pembunuhan bermula saat ibu dan bayinya tidur di ruang tengah rumah. Saat itu, kondisi rumah tengah sepi. FN yang tiba-tiba terbangun segera menuju tempat jemuran yang ada sumurnya untuk memastikan rumah dalam kondisi sepi. Ia kembali ke ruang tengah untuk membawa bayinya yang masih tertidur. Saat di pinggir sumur, pelaku segera membuka penutup sumur lalu melemparkan bayinya ke sumur sedalam 5 meter. Usai melakukan aksinya, pelaku kembali ke ruang tengah. Guna membuat alibi, FN berpura-pura kehilangan bayi dengan berteriak hingga tetangga berdatangan. Warga segera melakukan pencarian hingga jasad Khoirunisa ditemukan di dasar sumur. 1 minggu usai penetapan tersangka, polisi melakukan gelar perkara. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sering mendapat perundungan dari keluarga suami terkait tidak memiliki ASI. Tak hanya itu, polisi juga mendalami pengakuan keluarga suami jika pernikahannya karena faktor ekonomi saja, lantaran melihat sang istri dari keluarga yang berkecukupan. Bahwa yang bersangkutan melakukan hal tersebut karena termotivasi perasaan benci yang bersangkutan
yang selama ini sering mendapat cemooh atau bully dari keluarga dari suaminya. Memang yang bersangkutan ini setelah melahirkan tidak bisa menyusui bayinya, sehingga ada yang mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan belum bisa menjadi seorang ibu apabila tidak menyusui bayinya. Hasil tes psikologis kondisi pelaku normal dan tidak mengalami gangguan kejiwaan, sehingga proses hukum bisa dilanjutkan. Menjadi seorang ibu tentunya memiliki tantangannya tersendiri dalam membesarkan dan juga mengasihi buah hatinya. Sudah seharusnya kita sebagai orang-orang terdekatnya memberikan support atau bahkan menawarkan bantuan jika dibutuhkan, bukannya malah memberikan ungkapan-ungkapan yang justru menjatuhkan dan mematahkan kepercayaan diri sang ibu itu sendiri. Semoga saja peristiwa seperti ini tidak pernah terjadi lagi dimanapun dan kapanpun. Saya Amanda Dasrul dan tim liputan iNews melaporkan.